Oke, hai, assalamualaikum sahabatku, rekan-rekan guru di mana saja berada. Nah, sekarang kita akan berbagi ini pertanyaan-pertanyaan yang akan teman-teman ditanyakan nanti oleh asesor untuk wawancara guru penggerak angkatan 11. Ini saya akan kasih tipsnya, ini berdasarkan pengalaman teman saya kemarin pas dia di angkatan 7, 8, dan 9. Nah, teman-teman wajib simak, dan ini bagaimana cara menjawabnya. Saya akan kasih tahu teman ya, cara menjawabnya secara logis, ya biar asesor itu tertarik dan dijamin teman-teman akan dapat nilai 4 ya. Oke, silakan simak, tapi bantu subscribe, like, komen, dan share video ini sama aku. Baik, yang pertama gini, pertanyaan pertama itu biasanya pada tahap wawancara ini umumnya ya, ini sudah selesai simulasi wawancara, itu mereka akan menanyakan bagaimana kita menjelaskan tentang diri kita. Nah, apa kita jawabnya? Nah, ketika ditanya seperti itu, kita jawab begini, baiklah rekan-rekan guru atau bapak asesor yang kami hormati, bahwa saya adalah, nama saya begini, saya mengajar di SMK ini, kemudian saya adalah orang yang memang selalu untuk ingin tahunya rasa tinggi banget, sehingga ketika ada program-program baru itu saya lakukan. Dan saya sebagai guru bahasa Inggris sangat antusias sekali untuk memaksimalkan bagaimana bahasa Inggris ini bisa menyelesaikan setiap setiap KIKD yang ada dalam perangkat ajar itu, sehingga terselesaikan, dan anak-anak itu ketika dia selesai pada mata pelajaran bahagia dan merasa senang ketika mengikuti pelajaran saya. Nah, itu jawabannya yang bisa teman-teman kembangkan ya. Kemudian pertanyaan kedua yang bertanya saya soal adalah, apa motivasi Anda untuk ikut program guru penggerak? Nah, jawabannya adalah, baiklah asesor, jadi motivasi saya sebagai guru dan mau ikut guru penggerak adalah, saya tidak mau menjadi guru yang pasif. Saya mau menjadi guru yang melek digital, yang bisa menggunakan Canva bikin video, yang bisa bikin dan membuat Zoom, Google Meet, dan seterusnya. Karena saya mengetahui untuk persaingan di 5.0 itu sangat ketat. Jadi kalau saya tidak ikut guru penggerak, maka saya akan menjadi guru yang pasif, guru yang hanya menggunakan metode lama, tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, itu teman-teman bisa kembangkan ya, itu salah satu jawaban yang bisa kita gunakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang biasa ditanyakan adalah, apa peranan yang Anda miliki untuk mendukung peran sebagai guru penggerak? Nah, kita lihat begini, peranan dan pendukung saya untuk guru penggerak itulah, pertama, saya adalah seorang content creator yang lama sudah bergelut sejak tahun 2019, dan sekarang saya menguasai, bisa bikin video lewat Canva, lewat KineMaster, lewat CapCut ya, dan saya juga memiliki komunitas content creator yang mana saya sebagai ketuanya, yang mana saya sebagai inisiator atau pioner di dalam komunitas tersebut, yang itu kita mengadakan seminar sebulan sekali untuk para guru-guru dan para UMKM dan para pemuda-pemuda yang belum melek digital, dan bagaimana mereka memanfaatkan media sosial tersebut, yaitu untuk media promosi, media branding diri, maupun media untuk jualan produk orang lain atau produknya sendiri. Nah, itu yang teman-teman bisa gunakan ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ya, tantangan apa yang Anda hadapi sebagai guru penggerak dan bagaimana Anda mengatasinya? Nah, ini contohnya. Ini contoh yang banyak dipakai sama teman-teman ketika transisi masa COVID. Jawabannya begini, baik yang saya hormati, dari tantangan yang saya hadapi itu saat transisi masa COVID, yang mana ketika itu anak-anak belum melek digital dan belum terbiasa dengan belajar visual, ya baik itu lewat Zoom maupun Google Meet, itu saya merasa ada tantangan ya, sehingga saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, komite, dan guru, bagaimana saya itu datang face to face ya, tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan setelah itu kita sepakati dengan para siswa itu bikin grup WhatsApp, untuk di situ kita diskusi, belajar materi karena kita tidak boleh offline, dan juga kami memulai dengan Google Meet dan Zoom meeting, belajarnya lewat sana. Nah, itu tantangannya, dan itu memang sangat berat sekali ya, yang kemarin nyatanya tidak bisa, tapi kita cari terus belajar lewat YouTube, lewat artikel yang bermanfaat, sehingga kita tahu teknik dan cara-cara untuk membuat sebuah room
yang secara digital. Nah, itu teman ya yang bisa Anda gunakan. Kemudian tentang terakhir ya. Kemudian pertanyaan yang kedua nih ya. Bagaimana cara Anda mengembangkan pengembangan diri? Nah, jawabannya adalah pertama, saya selama ini sudah 2-3 bulan terakhir itu sering mengikuti kegiatan-kegiatan di PNM, baik dilaksanakan sama Kemendikbud itu sendiri maupun lembaga-lembaga kependidikan yang lainnya. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan sertifikat PNM yang banyak sekali dalam bentuk digital ya. Nah, catatan buat teman-teman, ketika menyebut sertifikat jadi wajib disiapin ya, karena biasa asesor tuh dia nyari gimana sertifikatnya kayak gitu ya. Nah, kemudian jawaban yang berikutnya bisa Anda sebut dengan saya juga sering ikut kursus online ya, kelas-kelas marketing, kelas-kelas bagaimana cara bikin Zoom dan seterusnya. Itu untuk pengembangan diri saya untuk mempersiapkan di era 5.0. Nah, itu yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertanyaan terakhir nih ya, kepentingan alternatif apa saja yang Anda kepentingan apa dan alternatif apa saja yang Anda lakukan dalam mengambil keputusan. Nah, jawabannya tentu saya sebagai guru itu dalam mengambil keputusan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan ya. Karena kita sebagai guru ketika misalkan ada permasalahan yang ada misalkan di dalam kelas atau di dalam guru itu sendiri, tentu kita akan mempertimbangkan hal-hal yang memang tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri kita sendiri. Contoh misalkan ketika ada pemilihan OSIS, kemudian di situ ada perbedaan pendapat. Ya, keputusannya tentu kita menyepakati dengan musyawarah bersama kepada anak-anak bahwa ini loh jalan terbaiknya, ini loh yang bagusnya ya. Nah, dengan tidak mendobrak pendapat-pendapat setiap siswa-siswa itu sendiri. Nah, itu sahabatku teknik kita untuk menjawab ketika diwawancara nanti. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Semangat terus ya, dan kembangkan dengan gaya sendiri. Jadi intinya untuk wawancara itu teman-teman tidak usah ngapal ya, tidak usah ngapal. Ya, tidak usah ngapal, nanti natural aja, kembangin dengan bahasa sendiri, dengan kemampuan sendiri, olah dengan yourself gitu ya, dengan Anda adalah Anda gitu ya, dengan value Anda sendiri seperti itu. Itu dia sahabatku, semoga bermanfaat. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.